Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang virus mata pelajaran biologi kelas 10. Perkenalkan, nama saya Denny Cendrianto dari SMA Negeri 1 Saguling, Kabupaten Bandung Barat. Nah, apa itu virus? Virus ini sudah tidak asing lagi bagi kita ya. Virus itu merupakan partikel atau makhluk yang bersifat parasit obligat pada makhluk hidup ya. Aseluler atau bukan merupakan sel dan berukuran sangat kecil atau renik. Dan di dalam sel makhluk hidup, virus itu menunjukkan ciri-ciri sebagaimana makhluk hidup. Sedangkan di luar makhluk hidup atau di luar inang itu sel menunjukkan ciri bukan makhluk hidup. Nah, itu virusnya. Lalu bagaimana struktur tubuh virus? Pada virus berselubung seperti yang tergambar ini, virus ini memiliki beberapa bagian. Kita lihat. Nah, ini yang tergambar adalah virus yang berselubung. Pada bagian luar ini ada yang bentuk seperti kapsul, disebut dengan kapsul atau kapsul virus ya. Lalu ada reseptor virus, ini yang tergambar. Lalu bagian dalamnya ada disebut dengan selubung virus atau kapsid, selubung protein ya, atau kapsid. Dan di bagian dalam ini ada materi genetik DNA atau RNA. Lalu pada jenis virus yang lain, ini bentuk virus kompleks, di mana pada virus ini ada bagian kepala, bagian ekor, dan bagian seperti badan ya. Nah, ini virus kompleks. Pada bagian paling atas ini disebut dengan kapsid ya, atau kepala virus. Di dalamnya ada materi genetik DNA atau RNA. Lalu bagian tengahnya ini disebut dengan selubung ekor. Lalu yang paling bawah seperti kaki-kaki ini disebut dengan serabut ekor. Nah, bagaimana virus bereproduksi? Nah, virus bereproduksi ini dengan cara proliferasi atau replikasi ya. Nah, pada virus pemakan bakteri atau bakteriofa, reproduksinya dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada disebut dengan siklus litik atau daur litik dan daur lisogenik. Nah, pada daur litik ini seperti digambar langkahnya, si virus menempel pada bakteri disebut dengan fase adsorpsi. Lalu virus memasukkan DNA ke dalam sel bakteri disebut dengan fase penetrasi. Lalu berikutnya DNA virus akan mengontrol DNA bakteri untuk menghasilkan bagian-bagian virus baru.
disebut dengan fase sintesis, dan bagian yang telah dibentuk antara lain DNA, kapsid ekor, dan serat ekor. Bagian tersebut akan disatukan menghasilkan virus-virus baru yang utuh, disebut dengan fase perakitan atau pematangan. Setelah itu ratusan bahkan ribuan virus baru yang terbentuk akan mengeluarkan enzim pencerna untuk menghancurkan dinding sel bakteri, disebut dengan fase lisis. Dan si virus-virus ini siap menyerang bakteri yang lain. Pada daur lisogenik, ini kenapa disebut daur lisogenik? Karena pada fase ini biasanya bakteri itu ada dalam keadaan kebal, ya, sehingga si virus tidak bisa mengendalikan bakteri, DNA bakteri, ya, sehingga si virus menggandakan dirinya ketika si bakteri itu ikut membelah diri. Jadi ketika bakteri membelah diri, DNA virus juga ikut membelah diri. Nah, pada daur lisis atau lisogenik, virus menempel pada DNA bakteri. Ini disebut dengan fase absorpsi. Berikutnya DNA virus akan masuk ke dalam sel bakteri, disebut dengan fase penetrasi atau injeksi. Lalu DNA virus akan menyatu dengan DNA bakteri, disebut dengan fase penyisipan. Ketika bakteri menggandakan diri, propa akan ikut tergandakan juga, sehingga bakteri-bakteri anak juga mengandung propa, disebut dengan fase penggandaan. Jika keadaan lingkungan mendukung, propa ini akan memisahkan diri dari DNA bakteri untuk melakukan sintesis bagian virus baru, ya, disebut dengan fase pemisahan. Lalu selanjutnya, ketika keadaan memungkinkan si bakteri sudah tidak kebal lagi, maka akan terjadilah fase litik pada bakteri. Nah, apa peran virus? Ini ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Yang menguntungkan ini biasanya virus digunakan dalam rekayasa genetika, lalu bisa juga digunakan untuk mengobati penyakit tertentu, ya, atau digunakan untuk membuat peta kromosom. Yang merugikan ini cukup banyak, ya, biasanya virus ini sebagai sumber penyakit bagi manusia, hewan, maupun tumbuhan. Baik, itu saja yang bisa dijelaskan saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk di subscribe channel kami. Sekian, terima kasih.